Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Para akhwat dan ummahat kaum muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa'ala di majelis ilmu yang berbarokah insyaallah, untuk kita berkumpul menambah iman, menambah ilmu yang bermanfaat. Karena kita semuanya butuh untuk penguatan iman dan tambahan ilmu. Sebagaimana badan kita butuh untuk makan, butuh minum, begitu juga hati kita butuh charger iman, butuh nutrisi, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam apabila bertemu dengan sahabat yang lain, mereka mengatakan, ta'alau bina najlis nu'min sa'atan. Ayo kita duduk-duduk untuk menambah iman. Jadi kita perlu untuk menambah iman, menambah takwa, agar kita semakin baik. Ya, makanya tujuan inti kita ngaji ilmu agama adalah supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping manfaat-manfaat yang lain, ya, kita bisa ketemu sama teman-teman, ya kan? Tapi manfaat yang paling inti apa? Kita dengan menuntut ilmu, harapannya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyuttaqwa. Ilmu itu dicari supaya kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita ngaji ilmu agama, mari kita evaluasi. Apakah setelah kita ngaji ilmu agama ada perubahan yang lebih baik pada diri kita atau tidak? Kalau kita setelah ngaji ilmu agama lebih baik, maka insya Allah ini tandanya ilmu kita bermanfaat. Tapi kalau kita ngaji ilmu agama tidak ada perubahan lebih baik, ya, akhlak kita, ibadah kita, akidah kita, maka pertanda bahwa ngaji kita selama ini apa? Salah. Dahulu Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, gurunya Imam Syafi'i, pernah suatu saat dibully sama orang, dihina sama orang, tapi beliau nggak menanggapinya. Lalu orang-orang bertanya, kenapa engkau tidak menanggapi wahai imam? Kata beliau, walima ta'allamna idzan. Kalau saya juga nanggapi, terus buat apa saya ngaji ilmu agama? Artinya apa? Ngaji ilmu agama itu harus menjadikan kita lebih baik. Insya Allah para akhwat, para ummahat, ya, yang hadir di sini, insya Allah ingin semuanya menjadi
wanita-wanita yang salihah, ya, istri yang salihah, anak yang salihah, ibu yang salihah. Apalagi kalau namanya sendiri sudah solehah lagi, ya kan? Orang Indonesia kan banyak namanya, ya. Nur Solehah, Siti Solehah, ya. Ada yang namanya solehah Bu di sini? Nah, tapi solehah jangan cuma sekedar nama, tapi betul-betul fakta, ya, terbukti. Para akhwat, para ummahat, ya, kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala kita akan ngaji tentang kriteria wanita salihah. Harapannya sebagai introspeksi bagi kita, ya, apakah kita sudah memiliki kriteria-kriteria ini atau tidak. Kalau kita sudah memiliki kriteria-kriteria ini, maka, ya, pertahankan dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keistiqomahan sampai akhir hayat. Tapi kalau misalkan ada salah satu sifat, salah satu kriteria yang belum kita miliki, berarti ini akan menjadi apa? Koreksi dan evaluasi bagi kita, sehingga kita berusaha, ya, berusaha untuk bisa semakin sempurna menjadi wanita yang salihah. Para akhwat, para ummahat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat memuliakan wanita. Mulai dari kecil sampai tumbuh sebagai seorang gadis, lalu dia menikah sebagai seorang istri, lalu dia menjadi seorang ibu, itu sangat dimuliakan dalam agama Islam. Sejak kecil kelahirannya dimuliakan, tidak seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau ada anaknya ternyata perempuan, mereka nggak suka, bahkan menguburnya hidup. Tapi datang agama Islam menganjurkan agar kita gembira, bersyukur walaupun anak kita perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takrahul banat, jangan kalian benci anak perempuan, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat, karena mereka adalah menyenangkan dan berharga. Bahkan banyak, ya, hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan merawat anak perempuan. Salah satunya Nabi SAW mengatakan, siapa yang memiliki 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, lalu dia merawatnya dengan baik, membimbingnya dengan baik, ya, maka saya nanti akan bersamanya di surga nanti, yakni dekat dengan Nabi SAW. Ketika dia menjadi seorang istri, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada suaminya untuk, ya, memuliakannya, berbuat baik kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perlakukanlah mereka para istri dengan baik. Ketika menjadi seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak-anaknya agar berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada seorang ibu yang jasanya sangat besar. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati, siapakah manusia yang paling utama saya berbuat baik kepadanya? Nabi menjawab, siapa? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab, ibumu. Siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Baru kemudian yang berikutnya ayahmu. Ya.
Artinya Islam sangat menghormati wanita, memuliakan wanita. Bahkan ada surat khusus namanya surat An-Nisa. An-Nisa artinya perempuan, wanita. Surat Ar-Rijal laki-laki malah nggak ada. Ya, adanya malah surat An-Nisa. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam sangat meratukan wanita. Oleh karenanya hendaknya bagi kita para wanita, para akhwat, ummahat yang salihah ya untuk berbangga, bersyukur ketika kita diberi hidayah oleh Allah sebagai seorang wanita muslimah. Ini harus kita syukuri. Harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan apa? Kita mempelajari agama Islam ini. Kita semangat mempelajari Quran, mempelajari hadis, mempelajari agama Islam yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, termasuk muslimah juga. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kalau disebut laki-laki maka perempuan juga apa? Masuk, ngikut. Walaupun tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Jadi jangan, biasanya ada sebagian orang itu nambahin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Nah, tambahan wa muslimatin itu nggak ada dalam kitab-kitab hadis. Tapi secara makna benar. Karena wanita juga apa? Wajib menuntut ilmu. Kenapa wanita wajib menuntut ilmu? Karena wanita juga manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Jadi kita semuanya diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah, baik laki-laki maupun perempuan, baik miskin maupun kaya, baik muda maupun tua. Oleh karenanya apapun profesi kita, kita harus dan wajib belajar ilmu agama. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Karena ibadah ya itu harus sesuai memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas. Kita beribadah semata-mata karena Allah saja. Dan yang kedua, ittiba, yaitu kita beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, kita tidak mungkin beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW kalau kita nggak belajar ilmu agama. Disinilah pentingnya bagi kita semuanya, termasuk bagi para wanita, para akhwat, untuk belajar ilmu agama, ya, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dan ibadah itu luas, akhwat ya. Jangan mempersempit makna ibadah. Jangan dikira ibadah itu cuma sekedar sholat dan puasa saja. Tidak. Ibadah itu apa definisinya? Ya, setiap ucapan dan perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik yang nampak, kelihatan, seperti sholat itu kan kelihatan ya, ataupun yang tidak nampak, amalan-amalan hati seperti ikhlas, seperti takut kepada Allah SWT, amalan-amalan hati itu juga ibadah. Termasuk seorang istri, dia taat kepada suaminya, dia melaksanakan tugasnya sebagai istri, ibu rumah tangga, itu juga ibadah. Jadi jangan menganggap ibadah itu cuma semata apa? Sholat dan puasa saja, tidak. Ibadah itu semua yang dicintai dan
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat, para ummahat, para wanita muslimah salihah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi wanita salihah adalah suatu keutamaan dan kebahagiaan. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Apa kata Nabi? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah memiliki istri yang salihah. Itu sebaik-baik perhiasan dunia. Bukan harta, bukan tahta, tetapi seorang memiliki istri yang salihah, itu baru perhiasan dunia. Makanya juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah ditanya, harta apa yang terbaik wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, lihat tahid ahadukum qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhir. Harta yang terbaik itu apa? Ketika seorang memiliki hati yang bersyukur dan lisan yang selalu berzikir, dan nomor 3, memiliki istri yang membantunya untuk kepentingan akhirat, yang mengingatkannya untuk beribadah kepada Allah SWT, waktunya sholat, yang mengingatkan suaminya, mas ya, kalau di sini AA sholat dulu, ingatkan. Kalau dia kerja, mengingatkan, jangan sampai kerja pekerjaan-pekerjaan yang haram. Kayak dulu wanita-wanita salaf dulu kalau suaminya mau kerja, dia bilang apa? Wahai suamiku, wahai sayangku, iyyaka wa kasbal haram, hati-hati dari pekerjaan yang haram. Fa innana nasbiru 'alal ju' wala nasbiru 'alan nar. Kami masih bisa sabar, masih kuat kalau harus menahan lapar. Tapi kami nggak akan kuat, nggak bisa kuat kalau harus menanggung perihnya, pedihnya api neraka. Ini seorang suami kalau dia punya istri yang solehah, ini termasuk apa? Harta yang terbaik. Karena kalau istrinya nggak solehah, walaupun hartanya banyak, percuma, hidupnya apa? Berantakan. Hidupnya berantakan. Baik. Demikian juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan tentang keutamaan istri yang salihah, wanita yang salihah. Kata beliau, min sa'adati ibni Adam salasa, termasuk kebahagiaan anak Adam itu 3 hal. Apa? Al-mar'atus salihah, punya istri yang salihah. Wal maskanus salih, tempat tinggal yang layak. Wal markabus salih, dan punya kendaraan yang layak. Masya Allah. Nih, kalau kita punya 3 hal ini, ini sebaik-baik apa? Perhiasan dunia. Punya istri yang salihah, punya tempat tinggal. Coba bayangkan, masih banyak yang belum punya tempat tinggal. Masih banyak, apalagi kalau pas bencana seperti ini. Kita ingat juga saudara-saudara kita kayak di Palestina, susah mendapatkan apa? Tempat tinggal. Maka kita harus bersyukur. Dulu rumahnya istri-istri Nabi saja sempit. Dulu pernah kita sampaikan dalam riwayat Bukhari,
bahwa Hasan Al-Basri mengatakan, saya pernah masuk ke rumah para istri Nabi, ya, ternyata saya bisa pegang apa? Atap rumahnya. Atap rumahnya bisa dipegang. Ya. Menunjukkan apa? Kecil, sempit. Ya, kita alhamdulillah. Kemudian juga punya kendaraan, alhamdulillah. Ya, apalagi di kota baru ini, masya Allah. Ya, kendaraannya, semua ini harus kita apa? Syukuri. Dulu Nabi dengan kesederhanaannya, para sahabat dengan kesederhanaannya saja, mereka ditanya, turun kepada mereka ayat Al-Quran, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Ya, kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat ini. Itu Nabi sama para sahabat yang hidupnya apa? Sederhana loh. Turun kepada mereka ayat ini. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat ini. Bagaimana dengan kita sekarang? Maka ya, hendaknya kita bersyukur, kita berbahagia dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jangan tamak. Kalau ngurusin dunia tamak, kurang terus. Ya, kurang terus. Punya rumah, pengennya apa? Nambah lagi. Ya, renovasi lagi. Gak ada selesainya. Makanya perlombaan yang gak ada finishnya, perlombaan apa? Perlombaan mengejar dunia, gak ada selesainya. Sampai-sampai kata Nabi, laukana libni adam wadiyani minadz dzahab labtagha salisa. Andaikan anak Adam itu punya 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga, masih kurang. Ya, kalau kita ngikutin hawa nafsu kita kurang. Makanya kita perlu ya sesekali mendatangi tempat orang-orang miskin, ya, saudara-saudara kita yang terkena bencana, penting supaya kita semakin apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada yang lebih bawah, lebih melarat kepada dari kalian. Jangan lihat yang lebih atas dari kalian. Kalau kita lihat yang lebih atas terus, akhirnya kurang bersyukur. Yang dilihat rumahnya para sultan, ya, akhirnya apa? Nggak bersyukur, kurang terus. Tapi lihatlah yang ke bawah, masih banyak yang lebih melarat daripada kita, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi salah satu kebahagiaan dan salah satu kenikmatan, salah satu keutamaan kalau seorang itu menjadi wanita yang salehah, punya istri yang salehah, punya anak putri yang salehah. Tapi pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salehah? Nah, ini penting. Karena banyak yang namanya salehah tapi ternyata gak salehah. Namanya doang salehah. Ya. Apa sih salehah itu? Salehah artinya wanita yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Itu definisi salihah. Al-qa'imah bihaqqillah wa haqqi ibadih. Wanita yang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Artinya apa? Dia baik sama Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga sholat 5 waktu. Dia puasa Ramadan. Dia menunaikan zakat. Dia berangkat haji ketika mampu. Dia berbakti sama orang tuanya. Ya. Demikian juga dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, syirik, sihir, riba, ya, minum khamar, mencuri dan lain sebagainya.
Ya. Begitu juga dia bukan hanya rajin ibadah saja, dia juga baik sama manusia. Sama suaminya, sama orang tuanya, sama tetangganya, sama kerabatnya, sama anak-anaknya, sama sahabat-sahabatnya, dia baik. Ya, bukan hanya baik sama Allah, tapi nggak baik sama manusia. Atau baik sama manusia tapi nggak baik sama Allah SWT. Dua-duanya jalan. Ya, ini penting diperhatikan. Ada sebagian orang mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, tapi sama tetangganya nggak baik. Nah, ini bukan solihah berarti. Dulu pernah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad bahwa ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulana, dia rajin sholatnya, Masya Allah, sampai sholat malam." Ya, kalau sholat malam berarti sholat wajibnya pasti ya. Ada dia juga sholat, dia juga puasa, rajin puasa sunnah. Berarti Ramadannya udah pasti ya, yang sunnah aja dilaksanain sama dia. Dia juga rajin sodakoh, nggak tanggung-tanggung kalau sodakoh, nominalnya gede besar. Tapi wahai Rasul, dia suka menyakiti apa? Tetangganya dengan lisannya. Kalau ngomong nyelekit, tahu nyelekitnya? Apa? Menusuk, ya, pedes. Dia suka menggunjing ghibah tetangganya, ya, suudzon sama tetangganya. Tetangganya beli mobil, wah, curiga dia. Nah, angin kan? Berarti harus ada yang megangin nih. Ya sampai lupa. Mana tadi ya? Nah, ini berarti nggak boleh menggunjing tetangga ini berarti. Iya. Ada tetangganya beli mobil, dia suudzon. Jangan-jangan ini apa? Tuyul ini kayak. Ya. Tetangganya renovasi rumah, dia kepanasan. Akhirnya digunjingin, digibain, ya, menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha hiya finnar. Gak ada baiknya wanita tersebut, dia di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Terus ditanya lagi sama Nabi, ada seorang wanita wahai Rasul, sholatnya yang wajib-wajib aja, puasanya Ramadan saja, sodakohnya gak gede-gede amat, ya, tapi dia baik sama tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di surga. Kenapa para akhwat? Yang satu padahal semangat, ya, rajin puasa, rajin sholat, rajin sodako, tapi kok masuk neraka. Sedangkan wanita yang kedua, ya, yang biasa-biasa saja sholatnya, tapi justru dia masuk surga. Kenapa? Karena wanita yang pertama, dia hanya memenuhi, melaksanakan hak Allah, tapi tidak melaksanakan hak manusia. Berbeda dengan wanita yang kedua, dia mampu menggabung antara melaksanakan hak Allah dengan hak manusia. Dia baik sama Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang inti, tapi dia juga baik sama manusia. Maka ini, ya, penting untuk diperhatikan bagi kita. Jangan sampai kita cuma rajin puasa, rajin sholat, tapi ya, hubungan kita dengan sesama manusia nggak baik.
Ya, wanita yang salihah, dia baik sama Allah tapi juga baik sama manusia. Terutama kepada orang-orang yang terdekat dengan dia, keluarganya, suaminya, anaknya, ya, kemudian orang tuanya. Semakin dia belajar ilmu agama, dia semakin baik ya hubungannya dengan Allah, dan semakin baik juga akhlaknya kepada sesama manusia. Ya, perhatikan juga dalam surat An-Nisa ayat 34. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang wanita-wanita yang salihah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah itu bagaimana? Qanitat. Qanitat itu artinya taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga sholatnya, dia jaga puasanya. Yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga kehormatan dirinya, ya, tatkala ditinggal oleh suaminya. Artinya dia menjaga kehormatannya, menjaga farjinya, terutama ketika ditinggal oleh suaminya. Karena kalau ada suami mungkin nggak berani macam-macam ya. Tapi biasanya itu setan itu menggodanya kalau pas lagi apa? Sepi, pas ditinggal oleh suami. Apalagi zaman sekarang, ya. Nah, jangan sampai suami udah kerja untuk sang istri, tapi sang istri malah apa? Berkhianat, ya. Naudzubillah min dzalik. Berarti di sini apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua. Satu, dia baik sama Allah, yang kedua dia baik sama suaminya. Itulah istri yang salihah itu. Dia baik sama Allah, dia juga baik sama manusia, terutama kepada suaminya. Begitu juga dalam hadis yang lain. Ketika Nabi SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabiha syi'ti." Kalau seorang wanita itu sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, ini berarti hubungan antara seorang wanita dengan Allah SWT. Kemudian wa hafizat farjaha, dia jaga farjinya. Wa ata'at zaujaha, dia taat sama suaminya. Ini berarti hubungannya dengan sesama manusia, terutama kepada suaminya. Qila laha, akan dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min ayyi abwabi aziti. Akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu suka. Nah, ini keutamaan istri yang salihah juga, yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan manusia, terutama kepada suaminya. Ganjarannya apa? Surga. Malah disuruh milih, ya, mau masuk pintu mana saja. Padahal satu pintu aja sudah cukup ya. Ini sebagai penghormatan bagi dia. Baik. Nah, setelah kita mengetahui definisi wanita yang salihah, kita akan bahas lebih rinci lagi tentang karakter wanita salihah. Ya. Setelah global, sekarang kita masuk kepada apa? Perincian. Apa saja kriteria sifat-sifat wanita salihah? Ya, kita akan sebutkan yang paling utama saja. Yang pertama, di antara kriteria wanita yang salihah adalah takwa dan rajin beribadah. Ya, rajin beribadah. Ini tadi, dia berarti memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga sholat 5 waktunya. Ya, dia jaga puasa Ramadannya. Dia jaga zakatnya kalau sudah wajib, ya, mengeluarkan zakat, atau paling tidak bersedekah.
ya, kemudian umroh, haji, dan lain sebagainya. Sebagaimana tadi di dalam hadis, Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha, apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Berarti salah satu ciri khas wanita salihah adalah dia bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Maka ini sangat perlu diperhatikan ya bagi para akhwat yang ingin menjadi wanita yang salihah, ya, laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama yang wajib dulu. Ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang wajib. Ya, yang wajib. Sebagaimana dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuh, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Ya, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang wajib dulu. Jangan sampai kita sibuk sama yang sunnah tapi malah melalaikan yang wajib. Ini orang yang nggak ngerti agama. Ada sebagian orang itu, ya, rajin yang sunnahnya tapi justru yang wajibnya malah ditinggalkan. Itu keliru besar. Ya, pas taraweh sholat, pas Idul Fitri, Idul Adha sholat 5 waktunya nggak dikerjakan. Nah, itu kan keliru besar. Kenapa? Karena kalau sholat taraweh hukumnya apa? Sunnah. Sholat 5 waktu wajib. Jangan sampai kita rajin yang sholat sunnahnya tapi yang wajib malah kita tinggalkan. Demikian juga, ya, tanda wanita yang solihah itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, apa saja yang dilarang oleh Allah SWT, terutama, ya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT, terutama dosa-dosa besar, ini harus ditinggalkan. Dia harus jauhi. Makanya penting juga, ya, kita mengetahui apa sih dosa-dosa besar itu, apa saja, supaya kita bisa menjauhinya. Araftu syarra la lisyarri lakin litawakkih wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan tapi untuk kewaspadaan supaya aku bisa menghindarinya. Ya, karena kalau kita tidak tahu dosa-dosa besar, bisa jadi kita terjerumus tapi kita tidak sadar, nggak tahu. Ya, makanya ada buku bagus yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sudah diterjemahkan itu, bagus. Ya, misalkan dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali, itu perlu untuk dibaca supaya kita apa? Menghindarinya, supaya kita menjauhinya. Nah, setelah istri yang solihah ini dia menjalankan perintah-perintah Allah yang wajib, kemudian meninggalkan yang haram, maka dia berusaha untuk menambahnya dengan yang sunnah. Ya, alhamdulillah, ya, setiap amal ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Untuk menambal kekurangan yang wajib, misalkan puasa, ada puasa yang wajib, puasa Ramadan. Ada yang sunnah, seperti Senin, Kemis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa 10 hari Dzulhijjah, 6 hari bulan Syawal, dan lain sebagainya. Sholat juga demikian.
Sholat juga demikian. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Sholat wajib, sholat 5 waktu. Sholat sunnah banyak. Sholat rawatib terutama. Sholat malam, sholat duha. Ya. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, anjuran bagi suami istri untuk sholat malam. Kata Nabi, rahimallahu rajulan qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun ya tengah malam, lalu dia sholat, wa aiqadha imra'atahu, lalu dia bangunkan istrinya. Fa in abad nadhaja fi wajhihal ma. Kalau istrinya nggak mau bangun, dipercikin apa? Air di wajahnya. Dipercikin ya, bukan disiram pakai ember. Ya. Artinya cuma dikit aja. Begitu juga sebaliknya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang sholat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, maka dipercikin air di wajahnya. Artinya apa? Saling tolong menolong, saling mengingatkan dalam ketaatan. Masya Allah, ini kalau kita praktekkan, kita akan merasakan kenikmatan, kita akan merasakan kebahagiaan, ketenangan dalam berumah tangga. Baik. Yang kedua, di antara ya sifat wanita salihah adalah berakhlak mulia kepada sesama manusia. Seperti tadi yang sudah kita sampaikan, wanita yang salihah itu bukan hanya rajin ibadah hubungannya dengan Allah saja, tapi dia juga memperhatikan etika, akhlak, adab ketika berinteraksi, bergaul dengan sesama manusia. Baik itu kerabatnya, orang tuanya, suaminya, anaknya, tetangganya, kerabatnya, sahabatnya, atau masyarakat secara umum. Ya, dan akhlak ini sangat penting sekali. Sampai-sampai Nabi SAW pernah ditanya, su'ilan Nabi SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Nabi pernah ditanya amalan apa yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Apa jawaban Nabi? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga itu 2. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, wa husnul khuluq, akhlak yang baik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Orang yang paling saya cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat dengan saya besok di hari kiamat di surga. Masya Allah ya. Satu, dicintai oleh Nabi. Kita pengen nggak dicintai oleh Nabi? Pasti pengen. Kemudian nanti yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat, pengen nggak nanti bertetangga dengan Nabi di surga? Pengen. Nah, caranya bagaimana? Ahasinakum akhlaqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Semakin baik akhlaknya, semakin dicintai oleh Nabi dan semakin dekat tempat duduknya nanti dengan Nabi di surga. Ya. Nah, begitu juga Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada suatu amalan yang lebih memberatkan timbangan. Ingat, amal-amal kita itu kan nanti ditimbang ya di akhirat ya. Nah, yang paling memberatkan timbangan kelak di akhirat salah satunya adalah apa? Akhlak yang mulia. Berarti ada berapa ini keutamaan akhlak yang baik? 1, dia termasuk amalan yang paling banyak memasukkan orang ke surga.
Dua, dicintai oleh Nabi dan paling dekat dengan Nabi di surga. Yang ketiga, apa? Termasuk amalan yang paling memberatkan timbangan di akhirat nanti. Makanya masalah akhlak ini penting sekali. Jangan diremehkan. Kita ketika ngaji ilmu agama harus lebih baik juga akhlaknya. Hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Nah, ganjel aja. Taib. Akhlak yang baik itu bagaimana, Ahwat? Akhlak yang baik itu terkumpul dalam 3 hal. Ya. Yang pertama, badlun nada, wa kafful adha, wa talaqatul wajah. Apa artinya? Badlun nada artinya berbuat baik sama orang. Wa kafful adha, tidak menyakiti orang. Wa talaqatul wajah, dan wajah berseri-seri ketika bertemu dengan orang, ramah. Nah ini, jadi kita harus memperhatikan 3 hal ini. Satu, yaitu apa? Suka berbuat baik sama orang, bantu orang, nyenengin orang, membahagiakan orang. Semakin kita suka bantu sama orang, ya, menyenangkan orang lain, membahagiakan orang lain, maka ya akhlak kita akan semakin baik dan kita akan semakin bahagia. Makanya pernah ditanyakan kepada seorang ulama, man as'adun nas, siapakah orang yang paling bahagia? Jawabannya, man as'adan nas, siapa yang membuat orang lain bahagia. Kalau kita membuat orang lain bahagia, maka kita pun orang yang paling bahagia. Jadi orang paling bahagia itu adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Yang kedua, ya, maka kita harus semangat ya, membantu orang, nyenengin orang, membahagiakan orang dengan apapun yang kita bisa. Baik dengan dengan harta, dengan tenaga, ya, dengan tahta, apapun yang kita bisa. Misalkan kita punya tetangga, ya, bantu kebutuhannya atau beri hadiah. Makanya dianjurkan, salah satu yang dianjurkan adalah ngasih hadiah kepada tetangga. Kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, "Idza ya tabahta maraqatan fa aksir ma'aha." Kalau kamu masak kuah, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, lalu bagikan kepada tetanggamu. Ya nggak harus cuma kuah doang ya. Nanti cuma dikasih kuahnya doang. Ya maksudnya ini anjuran dari Nabi agar kita berbuat baik sama apa? Tetangga. Apalagi misalkan habis umroh atau habis mudik atau habis rekreasi, jangan tetangga cuma dikasih baunya doang, ya, cuma dikasih lihat dia tenteng-tenteng oleh-oleh, ya, tapi tetangganya cuma ngempet aja, jangan, cuma dikasih lihat aja. Nah, yang kedua apa? Wakaful adha, tidak menyakiti orang lain. Nah ini penting nih. Jangan sampai udah nggak berbuat baik tapi suka apa? Nyakitin. Nabi bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah tatkala orang-orang muslim yang lainnya selamat dari gangguannya lisan dan tangannya.
Kenapa? Lisan sama tangan, karena dua ini yang paling suka apa? Dolim, suka usil, suka jahil sama orang. Lisan, ini dosa-dosa paling banyak dari lisan. Aksaru khotoya bani Adam fi lisani. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisan. Yang kedua tangan. Tangan juga mungkin nempeling orang, mungkin ngambil harta orang, ya. Atau kalau sekarang dosanya tangan, mungkin dia nggak nempeling langsung ya, tapi apa? Bikin status-status menyakitkan. Nah ini juga lebih menyakitkan daripada nonjok orang, ya. Statusnya nyindir temannya, nyindir tetangganya, ya, nyindir kerabatnya sendiri di media sosial. Karena sekarang semuanya punya media sosial ya. Apa yang ada di pikirannya langsung dibikinin status. Ya, apalagi kalau lagi bete gitu ya kan, lagi stres, ya, akhirnya bisa curhat semuanya tuh. Yang ketiga, akhlak yang baik itu bagaimana? Wa talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Maksudnya bagaimana? Dia ceria, ramah, ketemu sama tetangganya, ketemu sama temennya, senyum, bukan judes. Ya, Nabi bersabda, tabassumu kali ahi kalaka sodaqah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sodaqah. Artinya apa? Kita kalau ketemu sama teman kita, sama kerabat kita, ya, apalagi kalau sama keluarga kita, suami kita, anak kita, maka sambut mereka dengan apa? Senyuman, dengan gembira, ceria. Jangan suami datang langsung diinterogasi, diomelin, dari mana aja, ya. Itu yang bikin akhirnya suami nggak betah di rumah. Orang dia kalau ke warung malah ditawarin, kalau dia ke mana, ke rumah makan, langsung disambut dengan senyuman, malah ditawarin mau kopi apa, susu, ya. Kalau pulang ke rumah malah diomelin. Makanya sebagian suami nggak kerasan kalau di rumah, ya. Jangan seperti itu, tapi sambut dengan apa? Senyuman, ya, dengan ceria. Jangan salah, nanti malah senyumnya sama suami orang. Nah, ya, baik. Jadi ini akhlak yang baik. Nabi bersabda, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha bi yadihi tanasarat khotoyahu kama yatanasaru waraqus syajar. Seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia salam dan berjabat tangan dengannya, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Masya Allah, kita ketemu sama temen nih, ya, ketemu sama teman, salam, kemudian cipika-cipiki, ya, ceria, senyum kepadanya, berjabat tangan kepadanya. Itu Masya Allah, satu, membuat kita semakin akrab, saling mencintai, saling menyayangi. Yang kedua apa? Itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ya, amalan yang mudah, amalan yang gampang, tapi pahalanya sangat luar biasa. Baik, yang ketiga di antara sifat kriteria istri wanita yang salihah, dia menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i. Ya, karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada wanita-wanita muslimah untuk memakai jilbab apabila sudah baligh. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika
wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat penting ya, perlu dicatat nih. Ya, ayat tentang wajibnya apa? Berjilbab. Ya, mungkin nanti ada yang nanya, ya, mana dalilnya bahwa jilbab itu apa? Wajib. Nah, ini bisa disebarkan ke mungkin kerabat atau teman yang belum memakai apa? Jilbab. Surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada anak-anak perempuanmu, katakan kepada wanita-wanita yang beriman. Nah ini, wanita-wanita yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai wanita yang beriman, berarti terkena ayat yang mulia ini. Katakan kepada mereka, yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, agar mereka mengenakan jilbab, mengulurkan jilbab, ya, ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna, yang demikian itu agar mereka diketahui bahwa mereka wanita-wanita yang baik. Jadi salah satu tanda wanita yang baik itu apa? Kalau mereka memakai apa? Jilbab. Dan itu jelas ya. Biasanya orang kalau pakai dia tidak menutup auratnya, itu biasanya wanita-wanita nakal biasanya. Ya, wanita-wanita yang nakal. Udah gitu dia pakai membuka aurat, ya, pakaian-pakaian yang menggoda. Tapi kalau digoda marah. Biasanya orang gitu ya. Ya. Jadi salah satu tujuan agar mereka diketahui bahwa mereka wanita-wanita baik. Yang kedua, fala yu'dzain. Hikmah yang kedua, kalau mereka memakai jilbab, mereka tidak diganggu. Karena biasanya ya, secara umum orang itu kalau dia menutup auratnya biasanya tidak diganggu. Orang itu segan. Berbeda kalau wanita-wanita yang ya mengumbar auratnya, biasanya gampang digoda oleh ya pria-pria yang nakal, hidung belang, mata keranjang, buaya darat, ya, biasanya begitu. Tapi kalau dia menutup auratnya, segan. Seperti makanan, kalau dia ditutup, permen itu kalau ditutup misalkan, atau kue ditutup, maka tidak ada yang ganggu. Lalat-lalatnya nggak bisa. Tapi kalau dia dibuka, nah lalat-lalat pada apa? Ya, pada nempel di situ. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa jilbab itu hukumnya apa? Wajib. Tapi ingat, ya, jilbab bukan sembarangan jilbab. Jilbab itu ada syarat-syaratnya. Jilbab yang syar'i. Ya, bukan cuma sekedar pakai kerudung, tapi kaosnya ketat, tipis, ya, transparan, tidak. Atau istilah orang sekarang apa? Jilbab gaul katanya. Bukan. Jilbab itu harus memenuhi beberapa syarat. Satu, harus menutupi seluruh badan. Kecuali wajah dan telapak tangan ada perselisihan. Yang kedua, tidak boleh ketat sehingga menggambarkan lekuk tubuh, itu nggak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh apa? Tipis, tembus pandang, transparan, itu nggak boleh. Itu yang dimaksud oleh Nabi, kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, ya, tipis atau ketat. Karena tujuan dari berpakaian itu adalah menutupi aurat. Kalau dia transparan, terlalu tipis, tembus pandang, berarti tujuannya tidak tercapai. Yang keempat, nggak boleh menyerupai ya pakaian khas laki-laki. Kalau itu pakaian khasnya laki-laki nggak boleh. Sebagaimana laki-laki nggak boleh juga pakai pakaian khasnya perempuan. Laki-laki pakai daster nggak boleh, walaupun Agustusan, ya, nggak boleh. Perempuan juga begitu.
Kalau itu adalah khusus laki-laki nggak boleh. Contoh misalkan mungkin celana jeans ya, itu biasanya ciri khas laki-laki. Atau kalau misalkan kendaraan, misalkan ya sepeda motor ninja, itu laki-laki itu ya. Kalau perempuan pakai seperti itu menyerupai laki-laki. Baik. Yang kelima, tidak boleh menyerupai pakaian yang merupakan ciri khasnya wanita kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh ya, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Kemudian nggak boleh memakai parfum, ya, parfum, wangian apabila keluar rumah. Apabila keluar rumah. Tapi kalau sama suaminya boleh ya, malah dianjurkan. Tapi kalau keluar rumah, ya, apalagi melewati laki-laki, maka tidak diperkenankan. Baik, itu syarat-syarat. Adapun perinciannya itu bisa dilihat dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang jilbab. Baik, yang keempat, di antara sifat wanita salihah adalah menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini salah satu ciri khas wanita salihah. Sebagaimana tadi disebutkan dalam Al-Quran ya, surat An-Nisa tadi, hafidhatul lil ghaib, dia menjaga kehormatan dirinya tatkala ditinggal oleh suami. Demikian juga yang disebutkan oleh Nabi, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dia menjaga farjinya. Berarti salah satu ciri khas wanita yang salihah adalah menjaga kehormatan dirinya. Dan ini penting, terutama zaman sekarang. Zaman sekarang, zaman terbuka, zaman pergaulan bebas, ya, media sosial. Banyak orang tidak bisa mempertahankan kehormatan dirinya, walaupun sudah nikah. Bahkan terkadang yang sudah ngaji sekalipun. Makanya kita nggak boleh merasa aman, nggak boleh merasa aman. Kita harus terus ngaji supaya diingatkan. Kemudian ya, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena godaan pada zaman kita sekarang sangat dahsyat. Ya, betapa sering kita dengar perselingkuhan, ya, perzinaan, bahkan yang sudah menikah sekalipun. Bahkan yang paling parah lagi, sering terjadi itu perselingkuhan, misalkan perselingkuhan, ya, selingkuh, ternyata selingkuhannya lebih jelek daripada istrinya sendiri. Ya, itu menunjukkan apa? Bukan jaminan semuanya. Ya, mungkin istrinya cantik, suaminya ganteng, tajir, itu semuanya bukan jaminan. Yang paling benteng, yang paling kuat apa? Iman, takwa, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak mungkin juga ya kan mengawasi suami kita atau suami mengawasi istrinya 24 jam. Tidak. Benteng yang paling kokoh adalah merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka penting bagi para wanita muslimah untuk menjaga kehormatan dirinya. Dan untuk menjaga kehormatan diri inilah ya, Islam sangat-sangat ketat dalam masalah ini. Segala hal yang bisa mengantarkan tercorengnya kehormatan seorang wanita dibendung rapat-rapat. Ya, satu, wanita disuruh untuk banyak di rumah, tidak sering keluar rumah. Waqarna fi buyutikunna, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, hendaknya kalian menetap di rumah. Ya, kecuali kalau ada kebutuhan. Dan kalaupun jauh, disuruh untuk didampingi sama mahram. Semua itu dalam rangka apa? Menjaga wanita. Ya, karena Islam itu meratukan wanita tadi. Makanya ada buku judulnya Anti Malika. Kalian wahai wanita muslimah itu ratu.
diratukan dalam Islam. Yang kedua, ya, tidak boleh mengizinkan laki-laki masuk ke rumahnya. Ya, kalau nggak ada suami nggak boleh. Walaupun itu mungkin temannya sendiri, apalagi mantannya. Wah, bahaya ini. Bisa CLBK. Cinta lama belum kelar. Ya kan? Nah, ini. Ya, nggak boleh. Karena ini setan. Bisa masuk. Ya, bisa masuk di sini. Itu ada larangannya dalam hadis ya. Yang ketiga juga apa? Tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kata Nabi SAW, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasadis wa syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali yang ketiganya adalah setan. Nah, ini hati-hati ya, terutama juga kalau kita punya anak-anak yang sudah remaja ya. Anak sudah remaja ini godaannya berat zaman sekarang. Ya, kalau nggak punya pacar malah dibully malah. Ya. Baik. Kemudian juga tidak boleh safar kecuali dengan mahram. La tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram. Kemudian juga nggak boleh misalkan apa? Berjabat tangan dengan yang bukan mahram. La ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. Seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi lebih baik baginya daripada ya menyentuh ya lawan jenis yang tidak halal baginya. Jadi ini semua itu dalam rangka bahwa dalam rangka membendung segala hal yang menjurus kepada perzinahan, yang mencoreng kehormatan. Makanya Allah SWT mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi mengatakan apa? Jangan mendekati. Artinya apa? Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukannya. Jangan mendekati zina berarti segala sarana yang mengantarkan kepada perzinahan ditutup rapat-rapat. Nah, sebagian orang kan kadang-kadang memahaminya salah. Wah, ini terlalu apa ini? Radikal. Ini terlalu keras. Ya, ekstrim. Enggak. Ini justru dalam rangka untuk apa? Menjaga segala hal yang bisa menjurus kepada kerusakan. Karena kalau kita membuka lebar-lebar segala sarananya, ya sama aja kayak kita misalkan nggak pengen rumah kita dirampok sama orang, cuma ya rumahnya dibuka lebar-lebar, nggak dikunci. Punya mobil misalkan, tapi ditaruh kuncinya di mobilnya, dibuka lagi pintunya. Itu sama saja, Pak. Sama saja ngundang maling untuk ngambil. Begitu juga. Ya, kita harus menjaga diri kita dengan cara menjauhi segala hal yang bisa mengantarkan kepada ya keharuman. Baik. Berikutnya, di antara ciri wanita yang solehah adalah ya taat dan baik kepada suami. Taat dan baik sama suaminya. Nih. Kenapa akhwat? Karena seorang wanita itu kalau dia belum nikah, hak yang paling besar adalah hak orang tua. Kalau belum nikah. Tapi kalau dia sudah nikah, maka hak yang paling besar adalah hak suami.
dengan kesepakatan para ulama. Bayangkan, hak suami itu bisa mengalahkan hak orang tua. Padahal kita tahu hak orang tua itu sangat besar dalam agama Islam. Sampai-sampai Allah SWT mengiringkan antara haknya dengan hak orang tua. Jasanya kurang apa orang tua kita? Dia yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita. Tapi kalau seorang wanita itu sudah nikah, ternyata hak suami lebih besar daripada hak orang tua. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, haqquz zauji ala zaujatihi an law kanat bihi qarhatun falahisatha ma addat haqqahu. Hak seorang suami terhadap istri, andaikan suami punya luka, mengeluarkan darah, nanah, kemudian diisap oleh istri, ya, istri belum menunaikan haknya suami. Masya Allah ya, bisa dibayangkan, suami punya luka, lukanya sampai mengeluarkan darah, nanah, terus istri mengisapnya. Ini cuma gambaran ya, jangan diisi beneran. Ya, ini cuma gambaran saja betapa besarnya haknya seorang suami. Ya, kira-kira ibu-ibu mau nggak kalau ngisep? Ya, ada darahnya, ada nahnya, jijik ya. Tapi ini kalau seandainya ada yang melakukan itu, kata Nabi apa? Dia belum menunaikan haknya suami. Menunjukkan betapa besarnya haknya seorang suami. Sampai-sampai juga Nabi mengatakan apa? Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahad la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan aku boleh menyuruh orang lain sujud kepada orang lain, saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Maka salah satu ciri wanita salihah adalah ya dia taat kepada suaminya, dia sayang kepada suaminya, dia baik sama suaminya. Kata Nabi SAW, ala uhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perempuan penduduk surga? Kata Nabi, al-wadudul walud, yaitu istri yang ya wadud, penyayang kepada suaminya, al-walud, subur, ya, allati idza zalamat au dzulimat, ya, ketika dia berbuat salah atau suaminya yang salah kepadanya, qalat hadhihi yadi fi yadik la adzuqu ghamdan hatta tarda. Ya, ketika dia berbuat salah atau suaminya yang salah, dia mengatakan kepada suaminya, ini tanganku berada di tanganmu, aku nggak bisa memejamkan mataku hingga kamu ridho sama aku. Masya Allah. Artinya dia apa? Ngalah sama suaminya. Sekarang kan banyak yang kebalik ya, suaminya yang suruh ngalah sama dia. Wanita selalu benar katanya. Harusnya kalau kita praktekkan hadis ini, mestinya yang ngalah itu adalah ini, waduh. Harusnya kalau kita praktekkan hadis ini, mestinya siapa yang harus ngalah? Istri. Kan tadi, baik dia yang salah atau suaminya yang salah. Nah, ya, kalau dia salah jelas ya. Ini kata Nabi, walaupun dia suaminya yang salah, disuruh sama Nabi dia untuk mengalah. Masya Allah, ini istri yang solihah itu, ya. Oleh karenanya para akhwat, ya, terutama yang sudah nikah, ya, perhatikan bagaimana kita memperlakukan suami kita. Nabi SAW pernah memerintahkan, mengatakan kepada seorang wanita sahabat Nabi, ditanya sama Nabi,
bagaimana kamu memperlakukan suamimu? Aku berusaha untuk membahagikan dia sekuat tenagaku, wahai Nabi. Lalu kata Nabi, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suami, karena dia adalah bagaikan surga dan neraka. Jadi suami bagi seorang istri itu bagaikan apa? Surga dan neraka. Maksudnya bagaimana? Yakni kalau dia baik sama suaminya, taat sama suaminya, ya sayang sama suaminya, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan suaminya, ya nggak galak sama suaminya, nggak ngambekan sama suaminya, nggak nuntut suaminya apa tuntutan-tuntutan yang memberatkan suami, ya maka dia akan masuk surga lewat ketaatan dia kepada suaminya, lewat sayangnya kepada suaminya. Sebaliknya, kalau dia suka ya membuat suaminya marah, ngeyel sama suaminya, gak taat sama suaminya, bentak suaminya, ya maka itu akan menyebabkan dia masuk neraka. Ya, maka ini penting untuk diperhatikan. Suami itu adalah surga dan neraka. Ya, jangan sampai kita sudah punya suami, justru kita tidak menjadi penduduk surga, tapi malah masuk neraka. Karena salah satu dosa yang paling banyak dilakukan wanita yang menyebabkan masuk neraka juga gara-gara dia tidak syukur kepada suami. Apa kata Nabi? Uritun nar, aku diperlihatkan neraka. Fa idza aksaru ahliha minan nisa. Ternyata aku melihat penduduk neraka paling banyak adalah wanita. Terus ada yang nanya, kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi, li anna kunna tuksirna syaka wa takfurna al-ashir. Karena kalian sering ngeluh dan sering mengingkari kebaikan suami. Sering ngeluh, kurang terus. Ini semuanya pada mahal, uang belanjaan gak naik, mau beli skincare gak dibeliin, mau belanja ini belanja kurang terus, ngeluh terus. Akhirnya terus banding-bandingin sama temennya yang lain. Ya, nah, yang kedua apa? Mengingkari kebaikan suaminya. Suaminya udah banting tulang, sampai remuk semuanya tulangnya, ya, udah meras keringat, ya. Tapi dia mengatakan, kamu nggak ada baiknya sama saya, kamu nggak sayang sama saya. Makanya tiap hari ditanyain terus, kamu sayang nggak sih sama saya? Ibu-ibu gitu ya Bu ya? Ya. Soalnya saya juga sering ditanya gitu. Ya, berarti sama aja ya? Enggak ya? Taib. Itu saya kira yang bisa disampaikan tentang sifat-sifat kriteria wanita salihah. Mudah-mudahan semua akhwat ummahat yang hadir di sini ya menjadi wanita-wanita yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan untuk bisa mempraktekkannya. Ya, karena ilmu itu yang paling penting adalah apa? Prakteknya, amal. Jangan ikut kajian-kajian terus tapi nggak dipraktekkan. Ustaz, ada yang mau bertanya? Siap. Berapa pertanyaan Ustaz? 1,5 deh. Ya. Ya. Ayo kita kasih waktu sebelum nanti saya yang nanya ya.
Mohon izin tanya Ustaz, Siap. dari karakter wanita solehah tadi ada sebenarnya takwa dan tadi ibadah, memperbaiki hubungan dengan Allah, kemudian mengutamakan amalan yang diwajibkan dulu, Ya. prioritas. Yang ini saya tanyakan, di saat kita sudah akan menghadiri suatu majelis taklim dan Ustaz sudah mulai kajian di dalam masjid, apakah kita kalau datang boleh nggak mengutamakan sholat tahiyatul masjid? Mana yang utama? Mohon penjelasan Ustaz. Baik. Kalau antara kajian sama sholat tahiyatul masjid itu bukan membenturkan antara wajib dengan sunnah ya, karena itu sama-sama sunnah, sama-sama sunnah. Berarti mana yang lebih utama? Yang lebih utama menggabung dua-duanya, yakni kita sholat tahiyatul masjid dulu baru kemudian ikut kajian. Toh tahiyatul masjidnya nggak lama, makanya bacanya jangan surat Al-Baqarah ya, bacanya yang singkat-singkat aja, yang pendek-pendek saja, agar kemudian setelah itu kita mendengarkan kajian. Seperti halnya dulu Nabi SAW ketika beliau khutbah Jumat, di tengah khutbah Jumat ada seorang sahabat Sulaik Al-Ghatfani masuk masjid, kemudian dia langsung duduk. Ditanya sama Nabi, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum. Lalu kata Nabi sholatlah 2 rakaat, tapi jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa menggabung 2 amalan, ya, sholat dan kemudian mendengarkan khutbah. Begitu juga tadi. Jadi sebaiknya sholat tahiyatul masjid dulu, baru kemudian ya, ikut kajian. Tapi itu kalau di masjid ya, kalau di rumah kayak begini enggak. Apa di sini tahiyatul masjid? Enggak, ini kalau di masjid. Kalau di masjid berarti sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Ustaz mau tanya Ya. tadi. Sebentar, belum selesai. Karena begini, ketika terjadi benturan, maka kaidahnya selagi bisa digabungkan dua-duanya, maka yang lebih utama adalah digabungkan. Misalkan antara menuntut ilmu, ngaji sama berbakti sama orang tua. Kalau memang bisa dilakukan dua-duanya, kenapa harus dibenturkan? Dilakukan dua-duanya. Menuntut ilmu sama sholat sunnah, puasa sunnah, selagi bisa dilakukan dua-duanya, ya, maka praktekkan dua-duanya, sehingga kita mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau memang harus memilih, maka di sini dibutuhkan memilih yang lebih prioritas. Tapi kalau tadi benturannya hanya antara tahiyatul masjid sama kajian, saya kira itu tidak benturan ya, karena tahiyatul masjid sebentar, ya, sebentar, sehingga kita tahiyatul masjid dulu, baru kemudian setelah itu ikut kajian. Nah, wallahu a'lam. Ya. Kalau umpamanya kajian sudah mulai dan jamaahnya sudah berdatangan dan penuh, untuk kita sholat tahiyatul masjid itu kayaknya peluangnya sedikit banget begitu. Untuk sholat tahiyatul masjid itu sepertinya tidak memungkinkan begitu. Karena tempatnya. Keduanya Ustaz, beliau ini mengatakan kalau menuntut ilmu itu wajib, sedangkan sholat tahiyatul masjid itu sunnah. Bagaimana Ustaz itu? Ya, kalau memang tempatnya nggak ada, ya gimana lagi ya? Itu beda urusan itu. Pembahasan kita kalau memang ada tempat, kalau tempatnya masih luas. Tapi kalau tempatnya memang tidak memungkinkan, ya tahiyatul masjid bukan sesuatu yang wajib. Jumhur ulama memang mengatakan sunnah. Tapi tadi kalau memang memungkinkan, kalau masih ada tempat, maka sebaiknya tadi menggabung antara tahiyatul masjid dan menuntut ilmu.
Kalau dikatakan menuntut ilmu wajib tahiyatul masjid sunnah, enggak juga. Karena menuntut ilmu itu betul dia wajib, tapi tergantung apa yang dipelajari. Ya, secara umum iya kita wajib menuntut ilmu, tapi hal-hal yang paling penting supaya kita bisa beribadah dengan benar. Tapi tidak semuanya. Misalkan kita belajar bahasa Arab, kita belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, wajib apa tidak? Tidak. Jadi artinya tidak semuanya itu menjadi apa? Kewajiban. Cuma memang menuntut ilmu secara umum wajib, yaitu ilmu-ilmu yang menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, sholat 5 waktu misalkan, ya, wudhu supaya sah, sholat supaya sah. Tapi pelengkap-pelengkapnya maka itu tidak wajib. Jadi tidak semua kajian itu kemudian wajib gitu. Kalau wajib berarti setiap ada kajian harus hadir. Kalau nggak hadir dosa dong, ya kan? Nah, nggak seperti itu juga. Yang penting kita harus apa? Belajar, harus menuntut ilmu. Cuma menuntut ilmu itu kan sesuai kemampuan masing-masing. Ada yang bisanya seminggu sekali, ada yang mungkin seminggu setiap hari dia bisa ikut kajian, ada yang bisanya cuma sebulan sekali. Yang penting hal-hal yang paling penting, masalah tauhid, masalah rukun iman, masalah sholat, masalah wudhu, itu yang wajib ya dipelajari. Adapun yang pelengkapnya maka itu tidak wajib. Jadi membenturkannya bukan seperti itu. Nah, Ustaz, sepertinya waktunya sudah sedikit ya. yaudah, berarti saya ya. Iya, iya. Baik. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kayak ujian Ustaz. Hah? Kayak yang ujian pada deg-degan. Oh ya. Soalnya hadiahnya nih bagus nih. Ada yang buku yang kemarin kita pelajari nih. Sudah jadi buku sekarang. Alhamdulillah yang materi yang pernah kita pelajari di sini, yang pernah kita sampaikan, belajar dari istri-istri Nabi sama belajar romantis dari Rasulullah sudah dibukukan, PDF-nya sudah ada. Nah sekarang yang belajar romantis sudah dicetak juga. Nah ini yang bisa jawab nanti salah satu hadiahnya ada belajar romantis, bisa dibaca bersama suaminya biar semakin romantis nanti. Baik, pertanyaan pertama, apa definisi solihah? Gampang. Nunjuk dulu. Bismillah, seorang wanita yang memperbaiki hubungannya dengan Allah dan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Masya Allah, siap. Dalilnya? Surat An-Nisa ayat 34. Ya, bunyinya? Pokoknya surat An-Nisa ayat 34 gitu aja ya. Fassalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Nah, barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang kedua. Nunjuk dulu ibu-ibu. Nunjuk dulu. Ya, sudah ada yang nunjuk Ustaz. Hah? Sudah ada yang nunjuk. Sudah ada yang nunjuk. Ya udah, sebutkan 5 ganti dah. Apa ya? Sebutkan 5 sifat wanita solihah. Bismillah. Yang pertama, takwa dan rajin beribadah. Ya. Tanpa lihat lo ya.
Yang kedua, berakhlak mulia kepada Betul. sesama manusia. Ya, Yang ketiga, menutup auratnya dengan jilbab yang syar'i, betul. menjaga kehormatan diri, dan Ya. taat dan baik kepada suaminya. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, yang kedua, yang ketiga sekarang. Mundur dulu, karena ada keputusan, mundur dulu. Sampai yang bertanya, ayo mundur dulu. Pertanyaan yang ketiga. Ya, tidak ada Ustaz yang mundur. Tidak ada pertanyaan. Baik. Apa ya pertanyaannya? Tadi kita sampaikan salah satu ciri wanita solihah adalah menjaga kehormatannya. Ya, oleh karenanya Islam melakukan sebab-sebab supaya terhindar dari perzinaan. Taib. Apa saja aturan-aturan agama Islam agar wanita menjaga kehormatannya? Yang pertama, wanita hendaknya menetap di rumah. Ya, Yang kedua, safar dengan mahram. betul, Tidak boleh mengizinkan laki-laki masuk ke rumah. betul. Tidak boleh berduaan dengan laki-laki Yang bukan mahram. Ya, dan tidak boleh berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Masya Allah. Taib, ahsan. Terakhir. Ya, mundur dulu. Sampai yang mana? Mundur dulu. Taib. Terakhir. Terakhir, Siapa yang bisa menyebutkan syarat-syarat jilbab syar'i? ya, yang dari belakang, bayar Ustaz. Syarat-syarat jilbab syar'i. Wajah dan telapak tangan Tuh. yang terlihat dari Apa? Maksudnya gimana itu? Menutup seluruh auratnya, ya. Terus tidak ketat, tidak tipis, tidak boleh menyerupai laki-laki, tidak boleh menyerupai pakaian ciri khas laki-laki. Terus, ciri wanita kafir, ya, tidak boleh memakai parfum, tidak boleh pakai parfum. Masya Allah, ahsan, barakallahu fi. Baik. Ya, Udah. pintar-pintar ya Ustaznya. Hah? Pintar-pintar. Masya Allah. Ini lihat catatan apa enggak? Enggak Ustaz. Enggak ya? Beneran enggak? Tapi jujur Ustaz, lihat Ustaz. Ya, Iya. ya. Enggak lihat, cuma ngelirik ya? Iya. Iya. Karena kan harus jujur Ustaz. Iya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini bukan Eptanas kok. Cuma kalau nggak lihat kan berarti lebih bagus ya, Iya. karena berarti hafalannya kuat. Iya. Alhamdulillah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.